bawah terik matahari yang memanggang Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Purwono bergegas menyiapkan petak-petak bibit padi untuk ia bawa ke sawah pelanggannya. Tangannya yang legam dengan gurat-gurat otot dan keriput bukan sekedar tanda penuaan, melainkan prasasti dari perjuangan panjang melawan himpitan ekonomi yang pernah nyaris menenggelamkan keluarganya. Dahulu hidup Purwono adalah potret buram petani serabutan karena tak punya lahan. Oleh seorang bos, Purwono dipercaya melakukan tandur atau proses penanaman bibit padi di sawah. Puncaknya terjadi 4 tahun silam. Sebuah insiden yang awalnya terasa seperti musibah membuat Purwono dihentikan oleh bosnya. Namun dengan tekad kuat, Purwono mengubah keadaan dan menjadikan peristiwa itu sebagai pembuka pintu rezeki. Purwono mulai membuka jasa tandur garit, yakni jasa menyemaikan benih padi dan menanamkannya di sawah milik orang lain. Awal mula mendirikan tandur garit, waktu itu saya mengikuti istilahnya bos ya, tandur garit ini. Terus selang 1,5 tahun saya dikeluarkan. Nah, muncullah inisiatif untuk mendirikan sendiri. Waktu pertama kali usaha kayak gini tuh seminggu kemungkinan baru ada 1 petak yang nyuruh, 2 petak yang nyuruh. Lama-kelamaan alhamdulillah sampai sekarang 1 harinya bisa 4 petak sampai 5 petak. Alhamdulillah. Sejak Purwono memilih mandiri dengan membuka usaha jasa tandur garit, kehidupannya berubah. Tandur garit merupakan sebuah teknik menanam padi dengan garis lurus yang presisi agar memudahkan perawatan dan pemupukan padi. Kini setelah 4 tahun berjalan, Purwono mampu mengelola 12 orang tenaga kerja yang dibagi menjadi 2 tim. Kalau tenaga kerja, tetangga ada, tetangga kampung ada, sistem untuk pembayaran bagi hasilnya. Untuk tenaga 50%, untuk saya sendiri 50%. Hitung-hitungan per 2000 meter untuk benih kurang lebih 30 petak, 30 burung. Nah, itu biaya kalau untuk benih biasa itu 650, kalau benih Cirinuk sama Bramo itu 700. Purwono melayani pembibitan beragam jenis varietas padi sesuai permintaan pelanggan. Saat ini varietas yang laris adalah padi 32 karena dinilai menghasilkan lebih banyak bulir padi. Meskipun Purwono sendiri lebih mengunggulkan varietas padi Rojolele Srinuk. Kalau daerah Klaten sini untuk unggulan waktu dulu itu kan Rojolele. Sekarang namanya Srinuk. Soalnya umurnya sekarang lebih pendek. Kalau dulu Rojolele kalau musim kemarau itu 5 bulan. Kalau musim penghujan bisa 6 bulan. Kalau Srinuk ini kurang lebihnya cuman 120 hari. Kemajuan usaha Purwono juga menarik minat putranya Ari Setiawan. Seperti umumnya pemuda desa, dahulu Ari lebih memilih bekerja di pabrik yang memberi upah pasti setiap bulan. Ari juga pernah bekerja sebagai karyawan SPBU. Awalnya Ari enggan menyentuh lumpur. Bayangan petani yang kotor dan miskin sempat menghantuinya. Hingga di sebuah musim tanam, Ari membantu bapaknya dan merasakan sendiri bahwa pertanian memberi sesuatu yang tidak diberikan pabrik, yakni kemerdekaan mengatur waktu. Awal mulanya mengenal tandur garit dari bapak waktu libur di pom bensin itu. Pertama, waktunya bisa kita atur sendiri, nggak terkait dengan perusahaan. Kedua, hasilnya lebih menjanjikan daripada di pabrik roti, SPBU. Kini Ari sudah mantap terjun ke sawah. Apalagi sekarang ia mampu memberikan uang belanja kepada istrinya hingga 3 kali lipat dibandingkan waktu masih kerja di pabrik. Kebahagiaan keluarga Purwono kini lebih ajak.
sejak pemerintah menetapkan harga beli gabah minimal sebesar Rp6.500 dari petani. Kepastian harga ini menggairahkan semangat para petani, termasuk meningkatkan permintaan jasa tandur garit miliknya. Bagi Purwono dan Ari, lumpur desa Bentangan bukan lagi simbol kemiskinan. Di atas garit-garit sawah berlumpur itulah mereka melukiskan masa depan melalui setiap benih padi yang ditancapkan. Dengan dukungan stabilitas harga gabah dari pemerintahan Presiden Prabowo, mereka membuktikan bahwa menjadi petani adalah profesi yang bermartabat dan semakin baik kesejahteraannya.